kitab kita di tangan kanan, angkat tinggi laut kepala. Tanda kita mengakui Alkitab kita sebagai otoritas tertinggi dalam kehidupan iman kita. Kita mau ucapkan bersama apa yang kita akui sebagai pengakuan iman kita. Sama-sama bilang sama saya, sesuai dengan kesaksian Alkitab ini, aku percaya Allahku Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi sama dengan manusia. Ia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan senantiasa menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat, dan selalu menjadi berkat. Amin. Right, buka Alkitab kita sama-sama, 2 Raja-Raja pasal yang ke-20. Seluruh Alkitab ada 32.000 janji. Nggak semua saya khotbahin. Kapan selesainya 32.000, saudara? Tetapi saya bicara janji-janji yang penting saja setiap Sabtu. Minimal dalam setiap buku ada 2 atau 3 janji yang saya mau sampaikan. Terima kasih buat dukungan doa saudara sekalian. Saya tadi baru pulang dari Sibolga. Saya baru tahu Sibolga jauh juga ya. Saya kemarin datang mendarat, rupanya lagi nggak ada pesawat ke Sibolga. Jadi saya terbang ke Siborong-Borong dulu. 50 menit, 6 orang. Nama pesawatnya Susi Air. Susi Air. Seperti kayak apa? Kijang dipakai baling-baling. Wah, saudara jangan tanya sama saya, perjalanannya bagaimana? Saya nggak tahu. Daripada resiko-resiko, mending kita tidur kalau begitu. Saya kalau di pesawat-pesawat kecil pasti tidur. Orang tanya bagaimana? Enak sekali. Pokoknya pas deg baru saya, oh puji Tuhan, akhirnya sampai, saudara. Si borong-borong. Seumur hidup saya belum tahu si borong-borong. Tapi saya sudah mendarat di situ. Pokoknya lebih banyak mobil daripada pesawat. Pesawat cuma 1. Orang kampung banyak sekali. Setiap kali pesawat mendarat, woi diteprokin. Puji Tuhan katanya, mendarat. Udah 7 yang nggak mendarat, baru 1 ini akhirnya mendarat, kan ada pendeta. Jadi puji Tuhan. Dari situ 3 jam saya jalan. Kelok-kelok semua, lewat Tarutung, Porsea, semua terus. Lewat Porsea nggak tuh? Pokoknya saya lihat, oh itu dia yang namanya salib kasih. Saya lihat, oh itu yang namanya, headquarternya dari HKBP. Puji Tuhan, sepanjang jalan orang Batak semua di situ, nggak ada orang lain, cuma Batak semua. Kita jalan di situ, anjing pun diam aja. Nah, dia pikir wah Batak datangin Manado lagi, habis nih udah kita ini, ya kan? Pulangnya pesawatnya katanya delay, jadi jam 3. Wah, jam 3 dari Sibolga, kapan nyampenya di sini saya? Ya kan? Jadi saya bilang nggak jadi kalau begitu. Drive. Jadi semalam selesai kebaktian jam 8, jam 9 selesai makan, saya drive. Hujan. Baru sampai di setengah 8 pagi. Baru sampai di Medan. Saya bilang astaga, masa di negara sendiri ada perjalanan 10 jam? Kalau kita terbang udah sampai ke luar negeri, udah jauh ini 10 jam. Wah, masih sampai di Medan juga. Udah buru-buru atur tiket, puji Tuhan. Mendarat sampai di sini. Tidak kena abu Merapi, saudara, ya kan? Jadi masih bisa melayani saudara. Tapi puji Tuhan, itu Gor Pandan itu bisa nampung kira-kira 2.000 orang. Tapi yang hadir hampir 5.000 orang, saudara. Aduh, penuh sekali, saudara. Tarik napas pun nggak bisa, saudara. Jangan mau tarik dompet, tarik napas saja nggak bisa, saudara. Aduh, minta ampun. Dikit lagi saya pingsan. Saya rasa apa ya, kok saya lemes gitu ya, kenapa ini? Saya pikir apa saya sakit kok saya lemes begini. Nggak taunya sampai mobil saya minum air apa semua. Kok seger lagi, wah kurang oksigen. Tapi puji Tuhan, banyak yang terima mujizat kesembuhan. Doa orang benar besar kuasanya, berikan tepuk tangan. Saya tidak pernah percaya ada pendeta yang hebat, yang saya cuma percaya doa orang benar besar kuasanya. Makin banyak jemaat mendoakan, makin dahsyat mujizat Tuhan. Amin. Bukan minggu depan, minggu satunya lagi, tanggal 17 atau 18, saya akan KKR lagi di Sorong Selatan.
Sorong Selatan juga sama, pesawatnya 6 orang, ditimbang dulu. Kalau overweight, dia bertanya, mau koper yang tinggal atau orang yang tinggal? Ya, itunya yang bawa pesawatnya orang Belanda. Salamnya itu yang saya nggak tahan kalau di Sorong Selatan. Pokoknya kalau ketemu itu pilot ketemu dia tanya, masih hidup? Orang juga tanya, Bapak masih hidup? Dia bilang masih hidup. Saya tanya, kenapa salamnya begitu? Dia bilang ini pesawat kapanpun bisa hilang. Langsung saya tanya sama dia, Bapak merokok? Tidak. Dia bilang, saya pendeta. Saya bilang, bagus. Kalau kita sama-sama pendeta, 2 orang sepakat meminta apapun, Tuhan mengabulkan dari sorga. Kalau dia bilang dia merokok aja, saya nggak mau naik. Ada dosa, Tuhan menghukum dia, gue ada di dalamnya, repot. Iya kan? Aduh, udahlah. Tapi puji Tuhan, gembala sudah dijaga Tuhan dari segala yang aneh-aneh, saudara-saudara, ya kan? Karena kalau mau ada masalah, nggak usah tunggu pesawat kecil, Kuantas saja meledak, tiba-tiba di tengah jalan, sepotong lenyap, ya kan? Tapi kalau ada orang benar, dia mau meledak tetap, cuma kursi aja terbang di atas, sampai mendarat dengan selamat. Berikan tepuk tangan yang meriah, ya kan? Saya udah bilang, orang benar yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan tidak mungkin mati tabrakan di kendaraan, tidak mungkin tenggelam di laut, tidak mungkin jatuh dari pesawat. Kalaupun jatuh, dia satu-satunya ada di atas pohon, selamat. Ya kan? Karena saya udah baca dalam Alkitab bahwa orang benar kalau jatuh tidak akan pernah tergeletak. Saya mengerti ada saudara yang nggak setuju sama saya dan bilang, tapi kan bisa aja pendeta orang benar mati tabrakan tapi dia tetap benar. Bukan cara matinya, cara hidupnya. Saya setuju. Sesuai dengan imanmu jadi padamu. Ya kan? Tapi buat saya percaya. Dan saya juga bukan cuma percaya buat saya percaya buat jemaat yang olehnya Tuhan percayakan itu saya gembalakan. Tidak ada yang mati tenggelam. Tidak ada yang mati tabrakan. Tidak ada yang mati jatuh dari pesawat. Semua dijaga Tuhan dalam pemeliharaan Tuhan. Dan setuju berikan tepuk tangan. Boleh dong saya punya iman itu. Dasarnya jelas. Alkitab bilang 1000 boleh rebah di sisi kirimu, 10.000 boleh rebah di sisi kananmu, tapi itu tidak akan menimpa kamu. Amin. Iya dong. Alkitab berkata kita dijaga seperti biji mata Tuhan. Tapi kalau sudah beriman untuk mati ditabrakan, saya doain supaya terjadilah dengan segera. Enak aja. Tidak bisa gitu dong ya. 2 Raja 20 ayat 1 sampai 6. Hari ini kita mau belajar tentang janji untuk memperhatikan air mata kita. Orang dunia menganggap air mata adalah kelemahan. Rasanya ada banyak orang yang bangga kalau bisa bilang, pendeta, saya seumur hidup tidak pernah menangis. Tetapi saya mau bilang, air mata justru senjata orang percaya. Amin. Pak, kalau kau ngaco-ngaco Pak, yang paling kau harus takutkan adalah air mata istri Pak. Kalau istri sudah berdoa bercucuran air mata di hadapan Tuhan Pak, sebentar lagi Pak, sebentar lagi aja Pak. Maksudnya ya saya nggak tahu sebentar lagi, sebentar lagi. Salah satu ide engkau dijamah Tuhan atau engkau stroke. Mana sih air mata segala stroke sekarang. Karena saya mau bilang Pak, selama bapak-bapak yang ngaco-ngaco Pak ya, saya kasih tahu Pak, selama istri masih ngomel Pak, engkau aman Pak. Aman Pak. Di balik omelan tidak akan ada mujizat, tidak akan Allah bekerja. Allah juga udah malas mau kerja, bacotnya nggak karuan katanya. Tetapi Pak, yang paling menakutkan Pak, kalau istri sudah berdoa menangis mencucurkan air mata, udahlah Pak, karena saya percaya kekuatan orang benar ada di hancur hati dan air mata yang mengalir. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah. Karena Alkitab bilang bukan oleh kuat, bukan oleh gagah, tetapi oleh Roh Tuhan semata-mata. Yang setuju katakan amin. Ya kan? Kemarin orang di Medan cerita sama saya. Di Medan itu orang Medan sama orang Aceh suka nggak cocok. Tapi kebetulan yang ada tetangga dua ini, pendeta sama ustadz, cocok. Jadi pendeta ada acara pelayanan ke daerah, mobilnya rusak, dia pinjam sama ustadz. Ustadz, boleh pinjam mobil? Oh boleh Pak. Hubungan baik soalnya. Selesai pinjam kan biasa lagi musim hujan, kotor mobilnya.
pendeta cuci. Lagi pendeta cuci biasa dong, namanya pendeta kan nyanyi memuji Tuhan. Yesus jamah segenap hidupku. Nah, persoalan dunia ini banyak orang adu domba. Banyak orang suka adu domba. Jadi dia bisik sama ustadz, mobil ustadz dibaptis. Ustadz sakit hati, tapi karena hubungan dekat kan Ustadz nggak enak, marah. Benar, jam 10 mobil dikembalikan. Pendeta bilang, Ustadz terima kasih, mobil sudah saya pakai, bensin sudah saya isi penuh, dan sudah saya cuci. Dalam hati Ustadz kurang ngajar. Dia baptis saja dia bilang dia cuci, buktinya dia sambil menyanyi baptis mobil gua, ya kan? Pendeta pulang langsung dia ambil gergaji besi. Dia lihat knalpotnya, dia bilang, walaupun kamu sudah dibaptis, saya Islamkan lagi kamu, katanya. Dia sunat itu, saudara-saudara, supaya jadi Islam lagi. Aduh, turut berduka cita. 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai 6. Jadi mobil itu sudah Islam lagi, karena walaupun sudah dibaptis, sudah disunat lagi, saudara-saudara. Pada hari-hari itu, Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan apa? Ini tugas yang paling enak. Saya pendeta itu paling enak kalau ngabarkan berita sukacita, betul? Kalau saya bilang sama orang, Tuhan mau jamah hidup kamu, Tuhan mau sembuhkan, Tuhan mau bikin usaha sudah berhasil, wah enak. Tapi kan nggak enak saya datang ke orang, Pak mau mati, nggak bakal sembuh. Orang nggak usah sakit aja dengar nubuat seperti itu, orang sehat aja dengar nubuat, Pak bulan depan mati, ya mati beneran. Kepikiran saudara ya. Tapi Yesaya disuruh Tuhan, sampaikan pesan terakhirmu, bahwa kamu akan mati dan tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan dia berdoa kepada Tuhan. Klik ayat 3. Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Sama-sama bilang sama saya, Hizkia menangis. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Klik. Baliklah dan katakan kepada Hizkia raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu, telah ku dengar doamu dan telah kulihat, my God is God of second chance. Allah saya bukan Allah yang berubah pikirannya, tapi Allah yang memberi kesempatan ketika dia melihat pertobatan. Yang setuju sama saya katakan, Allah melihat pertobatan. Amin. Karena Allah saya akan memberikan kesempatan waktu dia melihat pertobatan. Makanya ayat ini bilang apa? Telah kulihat, telah kudengar doamu dan telah kulihat apa? Air matamu. Dan akibat itu aku akan menyembuhkan kau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Ayat yang ke-6. Aku akan memperpanjang hidupmu apa? 15 tahun lagi. Aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini, dan oleh karena aku dan oleh karena Daud apa? Hambaku. Sama-sama bilang sama saya, kekuatan kita ada di air mata. Saya mungkin akan memberikan pernyataan yang kontradiksi buat banyak orang, karena banyak orang pikir bahwa kekuatan kita ada pada keberanian kita, pada iman kita. That's all correct. Tapi salah satu kekuatan terbesar kita justru adanya di air mata. Amin. Nggak usah bangga untuk berkata, pendeta, saya adalah orang yang tidak pernah menangis dalam hidup saya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Yesus tidak pernah bisa berkata begitu karena Yesus menangis. Amin.
Lalu kita akan memandang dengan rendah dan berkata, masa Tuhan segala raja, Allah di atas segala Allah, kok harus menangis? Tahukah saudara, Yesus saya tidak pernah menangis ketika dia dihina. Amin. Alkitab tidak berkata ketika orang menghina dia, lalu bilang, katanya engkau anak Allah, turun dari salib itu, buktikan bahwa engkau anak Allah. Lalu Alkitab berkata, menangislah Yesus dan bilang, teganya, teganya, teganya. No. Ketika dia diludahi, dia tidak menangis. Ketika dia diejek, ketika dia dihina, tidak menangis. Kita menangis untuk alasan yang salah. Betul? Kita menangis karena kita merasa kecewa. Air mata tidak menyelesaikan persoalan saudara kalau begitu. Satu-satunya tempat untuk kita menangis ada di bawah kaki Tuhan. Karena di situ sumber kekuatan kita. Yang sujud berikan tolong tangan yang meriah. Nah, makanya dalam pendahuluan saya catat begini. Pada dasarnya Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang memperhatikan air mata dari anak-anaknya. Amin. Coba saudara lihat Mazmur 56 ayat yang ke-9. Dikatakan oleh pemazmur, sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku kau taruh ke dalam apa? Kirbatmu. Bukankah semuanya telah apa? Kau daftarkan. Oh, luar biasa. Buat orang air mata itu adalah sumber ejekan. Buat orang air mata adalah sumber tertawaan. Orang akan berkata, wah dia itu menangis kemarin. Wah. Tetapi kalau kita lihat dalam Mazmur 84 ayat yang ke-7, lebih jelas lagi. Tuhan merubah air mata menjadi mata air. Yang setuju katakan amin. Mazmur 84 ayat yang ke-7, apabila melintasi lembah baka, atau terjemahan aslinya bilang melintasi lembah air mata, mereka membuatnya menjadi tempat yang apa? Bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan apa? Berkat. Sama-sama bilang sama saya, air mata adalah mata air. Air mata ditampung dalam kirbatnya Tuhan. Dan pada saat Tuhan melihat kesungguhan kita, Dia curahkan air mata kita menjadi sumber mata air kemenangan, mata air mujizat, mata air kemuliaan. Yang sujud berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Makanya pertanyaan saya, apa itu air mata? Kenapa air mata di gereja Tuhan penting? Kenapa air mata buat orang percaya itu luar biasa kekuatannya? Saya catat ada 6 hal makna tentang air mata. Yang pertama, air mata bicara tentang kesungguhan. Bukan berarti mulai besok kalau ada doa khusus, setiap saudara maju ke depan dan menangis, ngaco. Tapi tanpa kita sadari, ada model seperti itu. Saya suka ada dalam KKR-KKR tertentu, saya paling gregetan kalau orang udah maju ke depan, dia menangis sendiri di depan. Air matanya ada juga nggak ada. Ya kan? Seperti sudah ada konsep, kalau saya menangis, maka Tuhan kasihan. Kasihan. Kasihan sekali dia. Iya kan? Kan orang Manado begitu, apa-apa kasihan. Anaknya juara kelas, ngana juara kelas, aduh kasihan, juara kelas ngana, ya kan. Anaknya ulang tahun, ngana ulang tahun, kasihan ngana ulang tahun sekarang, ya kan. Emangnya mau nggak ulang tahun apa-apa, ya kan. Bayangin, suaminya baru dapat tender, nggak dapat tender, kasihan katanya gitu, ya kan. Terus kasihan. Orang Jawa dengar itu, ini orang Manado nggak pernah bisa bersyukur, apa-apa kasihan katanya. Ya kan? Nih, cerita orang Batak sama orang Aceh lagi nih. Ini gara-gara pulang dari Sibolga begini nih. Jadi orang Batak sama orang Aceh punya anjing. Anjingnya orang Aceh bilang sama anjingnya orang Batak, kamu enak ya, bos kamu orang Batak baik, kamu boleh masuk rumah, boleh masuk kamar, saya cuma boleh di depan. Baru masuk rumah diusir-usir. Biasa kan, najis katanya kan. Cuma suruh jaga, ya kan. Kalau ngasih makan juga main lempar aja. Kalau kamu enak, kadang-kadang sama Tuhan kamu dipeluk-peluk,
diusap-usap. Batak bilang kamu yang enak. Saya justru kalau dipeluk diusap-usap, deg-degannya itu yang saya nggak tahan. Deg-degannya itu. Usap, ya kan repot ya kan. Jadi saya yang saya mau jelaskan ini bukan soal nangisnya, tapi soal kesungguhan. Makanya kita bilang gini, Elia manusia biasa sama seperti kita, tapi ia telah bersungguh-sungguh berdoa dan hujan tidak turun. Makanya saya bilang kekuatan orang percaya ada di air mata. Waktu orang percaya mengerjakan segala sesuatu dalam kesungguhan. Jadi bukan soal nangisnya, tapi kesungguhannya. Waktu kita lakukan dalam kesungguhan, Allah perintahkan mujizatnya. Amin. Sama-sama bilang sama saya, sungguh-sungguh. Selalu saya bilang, apa saja yang kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, hasilnya pasti tidak pernah mengecewakan. Ada banyak orang terlalu confidence dengan keyakinan saya takut Tuhan. Tuhan pasti bela saya. Enggak juga. Ada banyak orang yang hidupnya takut akan Tuhan, dekat sama Tuhan, tapi hidupnya nggak sukses. Kenapa? Karena yang dia kerjakan tidak sungguh-sungguh. Billy Graham berkata begini, when I pray, waktu saya berdoa, saya berpikir kerja tidak bisa menolong saya, karena itu saya akan berdoa sungguh-sungguh. But when I'm in work, waktu saya dalam tugas pekerjaan saya akan berpikir doa tidak bisa mengerjakan apa-apa. Sehingga saya akan mengerjakan yang terbaik yang saya mampu dengan kekuatan Allah di dalam diri saya. Dari sini intinya cuma sederhana, kesungguhan. Sama-sama bilang sama saya, kesungguhan. Suami sungguh-sungguhlah dalam mengatur rumah tangga. Istri sungguh-sungguhlah dalam mengatur rumah tangga. Anak-anak muda sungguh-sungguhlah dalam perjuangan hidup saudara. Apapun yang kita jalankan dengan kesungguhan, berkatnya akan luar biasa. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, apa makna air mata? Air mata itu makna pertobatan dan hancur hati. Alkitab bilang Tuhan dekat dengan orang-orang yang hancur hati dan remuk jiwanya. Artinya apa? Tuhan senang lihat orang-orang mau bertobat. Tuhan adalah Allah yang tidak memperhitungkan kesalahan kita. Manusia punya prinsip, sekali lancung ke ujian, seumur hidup orang tidak percaya. Manusia itu kalau udah kita salah sekali, sampai lebaran kebo diungkit terus. Dan saya mau bilang sama saudara, kalau saudara pernah salah sama orang, nggak usah mengharapkan yang aneh-aneh. Siap aja diomongin terus. Tetapi itu yang saya bilang, hidup kita bukan ditentukan perkataan manusia. Amin. Hidup kita ditentukan oleh perkataan firman. Kalau Tuhan bilang, aku sudah mengampuni engkau, itu yang kita pegang. Tuhan membuat segala sesuatunya menjadi baru. Yang setuju berikan tepuk tangan. Sama-sama bilang sama saya, pertobatan dan hancur hati. Itu sumber kekuatan kita. Saudara boleh menatap saya dan berkata, pendeta, saya pernah jatuh, pendeta. Saya pernah gagal, pendeta. Bukan berapa kali engkau gagal, tetapi adakah engkau sungguh-sungguh bertobat dengan hancur hati? Amin. Yang ketiga, apa makna air mata? Air mata adalah kesadaran akan kebesaran Tuhan. Orang menangis tidak selalu karena masalah. Yang setuju sama saya katakan amin. Pernah nggak kita berdoa, nggak ngomong apa-apa, tiba-tiba air mata kita mengalir? Pernah nggak? Itu yang indah dalam doa. Kita nggak ngomong apa-apa, kita cuma Tuhan. Dan Tuhan adalah Allah yang mengerti bahasa air mata kita. Yang pertama, Tuhan tahu kita kagum, kita diampuni. Yang kedua, Tuhan mengerti kalau bukan karena Tuhan aku tidak ada sebagaimana aku ada. Yang ketiga, Tuhan tahu persis bahwa janji-janjinya selalu ya dan amin buat hidup kita. Dan yang keempat, akhirnya setelah 38 tahun mencari, dapat pasangan teman hidup dan besok akan menikah. Haleluya, ya kan? Bener, orang udah usia 38 tahun akhirnya baru menikah. Itu pas sadar gitu mau menikah. Bayangin 37 tahun jomblo,
Pas ulang tahun ke-38 dapat pasangan teman hidup. Dan menjelang mau 39 mereka masuk minta dan ajak untuk menikah. Waduh, pas besok mau menikah, bagaimana kita nggak mau menangis? Bukan karena Tuhan saya mau menikah, apalagi yang terjadi dengan hidup saya, tidak. Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa. 37 tahun aku sendiri, di tahun ke-38 ada yang mau, dan langsung serius. Bukan yang second hand, tetapi betul-betul asli, genuine one. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kadangkala kita menyembah Tuhan kita menangis, betul? Iya kan? Kita kadangkala menyanyi, ku pandang wajahmu dan berseru, air mata kita mengalir. Orang tanya, laki lu nggak pulang ya? Laki lu nggak pulang? Kontrakan rumah belum bayar ya? Kita bilang, suami saya baik sekali, makanya saya menangis. Rumah saya diberkati Tuhan, kerjaan saya diberkati Tuhan. Nggak ada lagi yang saya perlu minta sama Tuhan. Sebelum saya minta, Bapak sediakan luar biasa. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Orang dunia menangis karena stres. Orang dunia menangis karena nggak ada jalan. Tapi kita menangis karena kita tahu Tuhan itu baik. Amin. Pertanyaan saya, kapan terakhir kali engkau berlutut di samping tempat tidurmu? Nggak mau ingat masalah, nggak mau ingat persoalan, hanya ingat kebesaran kebaikan Tuhan. Itu yang akan menguatkan langkah-langkahmu. Yang bikin kita stres kadang-kadang kita pikirin itu masalah terus gitu. Aduh Tuhan, masalah saya banyak Tuhan. Aduh Tuhan, jempol kaki lagi, aduh sakit. Aduh cantengan ini, sakit. Cuman jempol kaki, cantengan aja kok bersungut-sungut, iya kan? Mau ada masalah, mau ada apapun, tetap Tuhan kita baik. Dan untuk selama-lamanya kasih setianya buat kita. Berikan tepuk tangan yang meriah. Di gereja ini saya tidak akan ajarkan saudara bahwa hidup tanpa masalah. Saya tidak ajarkan saudara doa mantap kalau ada masalah, tengking, king, maka masalah lari. Yang saya mau ingatkan buat saudara, mau ada masalah, mau ada apa, ingat kebaikan Tuhan, karena Dia sumber segala berkat, anugerah, mujizat kita. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah. Yang keempat, apa makna air mata? Kebanggaan. Saya bangga saya diangkat sebagai anak raja. Amin. Iya kan? Tanggal 9 ya, Obama mau datang. Udah telepon saya tuh, tapi saya bilang nggak bisa, saya sibuk sekali. Kalau tiba-tiba sudah dipanggil untuk bertemu langsung dan pegang tangan, ada banyak orang yang langsung meneteskan air mata, bukan karena sedih, tapi Obama itu hebat ya. Obama itu hebat. Untung dia dari Indonesia sempat pindah ke Amerika. Saya tidak bisa bayangkan kalau dia tidak pindah dari Amerika, tidak pindah ke Amerika. Jadi apa dia di sekolah di Menteng Dalam itu? Iya kan? Sekolah di Menteng Dalam ujung-ujungnya apa sih? Iya kan? Paling hebat-hebatnya komandan Satpol PP. Menteng Dalam. Dan wajah kan nggak terlalu ganteng kan? Nggak terlalu ganteng. Masa itu taruh di Papua juga banyak yang kayak begitu kan? Banyak, nggak terlalu ganteng, biasa. Tapi memang hebat dia tuh, luar biasa itu. Tapi gini ya, kalau kita boleh berkesempatan untuk pegang tangan, sebagian kita mungkin menangis. Kalau tanya kenapa menangis, nggak tahu. Sesuatu yang membuat seorang bangga. Juara Olimpiade. Saudara bisa bayangin nggak, seandainya PSSI juara Olimpiade, mendapat medali emas, dia bukan cuma menangis pingsan, berhasil mengalahkan Italia 4-0. Nggak usah ketawa-ketawa, soalnya terlalu menghina bangsa saya. Kemarin Indonesia juara kan? Tim apa tuh, SMP-nya atau SD-nya itu? Juara, ngalahin Itali. Memang kita kalau kecil hebat, tua busuk. Di Milan kemarin, di Milan menang kita. Enak aja saudara nih, nggak baca koran sih, baca cuman ngikutin Marijan aja. Ya kan?
juru kunci. Kita kalau soal juru kunci kan biasa, di mana-mana juru kunci ini, juru kunci ini, juru kunci ini. Cuman pas korupsi kita nomor 1. Korupsi kita nomor 1, nggak pernah goyah. Indonesia soal korupsi juara 1. Kalau ada apa itu namanya olimpiade khusus korupsi, kita menang, saudara-saudara, juara 1. Saudara, yang saya mau tegaskan buat saudara, orang tuh kalau juara, apalagi dapat medali emas, saya perhatiin deh. Saya ingat waktu siapa? Susi Susanti sama siapa tuh namanya? Alan Budi Kusuma menang bulu tangkis pasti. Indonesia kalau dapat emas ya pasti bulu tangkis lah. Pasti bulu tangkis, nggak mungkin. Nggak mungkin yang lain, nggak mungkin apa sepak bola, berat. Nah, itu waktu dapat lagu Indonesia Raya kan berkumandang kan. Waktu itu kita punya national anthem, lagu kebangsaan masih Indonesia Raya. Sekarang sudah ganti, Kulihat Ibu Pertiwi. Kulihat Ibu Pertiwi sedang bersusah hati. Susah hati terus oleh bangsa ini. Ya waktu masih Indonesia Raya. Tapi itu lagu Indonesia Raya salah sih. Tanah tumpah darahku. Makanya banyak darah yang tumpah terus itu. Gara-gara itu. Terus kan nyanyi kan, Indonesia, air mata mengalir. Kenapa air mata mengalir? Kebanggaan. Amin. Saya selalu ragu orang yang di gereja tidak pernah menangis. Orang yang nyembah Tuhan tidak pernah menangis. Saya khawatir itu hatinya tidak sungguh-sungguh connect with God. Karena orang kalau connect with God, ada saatnya dia rasa begitu bangga dia disebut anak Allah. Dia begitu bangga dia diangkat sebagai kawan sekerja Allah. Dia begitu bangga dia diselamatkan. Dia begitu bangga menerima segala berkat sempurna. Air matanya mengalir dan dia berkata, tidak ada yang sama dengan Yesus saya. Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Yang setuju berikan tepuk tangan. Jadi makna air mata bukan hanya saya stres. Makna air mata bukan hanya saya udah nggak tahu mesti buat apa. Makna air mata bukan hanya Tuhan saya nggak kuat lagi. Tapi makna air mata yang pertama kesungguhan. Yang kedua pertobatan dan hancur hati. Yang ketiga kesadaran akan kebesaran Tuhan. Yang keempat kebanggaan. Yang kelima kepolosan, kejujuran. Ketika saudara menuduh seseorang, kamu jangan-jangan, orang itu bilang, enggak, betul deh enggak. Betul deh enggak. Air matanya mengalir, tanda kepolosan. Makanya Yesus bilang apa? Kalau kamu tidak sama seperti anak-anak ini, kamu tidak layak. Anak-anak polos saja. Dia menangis dalam kepolosannya. Orang dewasa seringkali bermain sandiwara. Tuhan mencari orang-orang yang polos. Yang ketika kita nggak kuat, kita bilang, Tuhan saya nggak kuat. Tolong saya Tuhan. Saya hanya berserah kepada Tuhan. Saya tahu kekuatan saya terbatas, tapi Allah yang saya sembah tidak terbatas. Sama-sama bilang sama saya kepolosan. Saya harus datang dengan kepolosan kepada Tuhan. Yang keenam, apa makna air mata? Makna air mata ketidakmampuan. Itu sebabnya saya datang kepada Tuhan. Karena Ulangan 29 ayat 29 bilang begini, hal-hal yang tersembunyi adalah bagi Tuhan. Hal-hal yang dinyatakan adalah bagi kita. Artinya, hal-hal yang saya nggak mampu tanggung, hal-hal yang tidak mampu saya selesaikan, Tuhan yang akan memberi kemampuan. Amin. Repotnya kita, saya nggak mampu, saya hadepin. Itu yang bikin kita stres. Makanya selalu saya bilang, kalau kita stres, kita bodoh. Hidup ini nggak perlu stres. Yesus bilang, mereka kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Hidup ini kita harus berjuang sampai batas akhir kekuatan kita. Di batas akhir kekuatan kita, kita biarkan Tuhan yang bertindak. Karena hal-hal yang kita tidak mampu, Kristus yang akan memberikan kemampuan ilahi. Yang setuju berikan tepuk tangan. Sama-sama bilang sama saya akan bersuka cita. Karena Tuhan sumber kekuatan saya. Kapan orang percaya harus menangis? Nah ini dia. Oh jangan, orang percaya tidak boleh menangis. Kita ini orang-orang yang tegar. No. Kapan orang percaya waktu harus menangis? Bukan bisa, harus menangis. Waktu kita berdosa. Pak, waktu berdosa nggak usah tutup mata dan bilang, Tuhan, aku terbatas. Kau tahu, aku tahu. Kita sama-sama saling tahu. Sudah juga Tuhan, tolong beresin. Tidak. Daud sadar dia bersalah. Nabi Nathan datang dan memperingatkannya. Dia menangis.
Hizkia sadar bahwa dia bersalah, dia berdosa, ada kekurangan, kelemahan. Dia menangis dan dia bilang, Tuhan, aku memang salah, tetapi kan ada juga hal yang baik. Aku mau bertobat, aku mau sungguh-sungguh. Tuhan dengar. Amin. Tuhan mau lihat pertobatan yang sungguh-sungguh. Sama-sama bilang sama saya, pertobatan yang sungguh-sungguh. Dosa harus kita akui dan kita bereskan. Saya khawatir ada banyak pendeta sudah tidak lagi berkhotbah tentang pemberesan dosa. Kita cuma bicara tentang dosa diampuni, dosa sudah diampuni. Dengar, pengampunan dosa tidak otomatis. Sama-sama bilang sama saya, pengampunan dosa tidak otomatis. Alkitab berkata, kalau kamu mengaku dosa kamu, Allah itu setia dan adil. Mengakui bukan cuma Tuhan, ya udah salah, udah bilang salah puas. Bereskan dosa kita. Di situ kita harus menangis dengan hati yang hancur dan bilang, Tuhan, saya seorang suami yang telah salah kepada istri dan anak saya. Tuhan, saya seorang pelayan Tuhan yang sudah salah terhadap panggilan Tuhan. Tuhan, saya anak Tuhan yang sudah salah dalam berjalan dalam ketidaktaatan kepada Tuhan. Dosa membuat darahnya tertumpah, tetapi kebenaran membuat hidup kita dipulihkan. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah. Yang kedua, kapan orang percaya harus menangis? Waktu kita melihat kesulitan orang lain, sehingga kita tergerak dan bergerak untuk berbuat sesuatu. Kita ini kadangkala lihat orang susah malah kita menghakimi. Tuh ada dosa sih, tuh ada kutuk sih, tuh sih hidupnya nggak betul. Orang percaya harus tergerak oleh belas kasihan. Satu kali Yesus begitu sibuk sampai makan pun tidak sempat. Dia pergi ke seberang danau Galilea untuk makan. Kalau sudah pernah ke Israel, sudah ngerti. Perjalanan itu mungkin memakan waktu sekitar 30 menit sampai 40 menit perahu motor yang sekarang. Jadi kira-kira kalau waktu itu kira-kira 1,5 jam dari danau yang satu ke sisi yang lain. Sampai di situ dia baru mau makan, dia lihat begitu banyak orang. Lelah, tak bergembala. Dia makan, dia sibuk sampai makan pun tidak sempat. Orang kalau sibuk sampai makan tidak sempat, itu berarti betul-betul sibuk. Orang bilang sama saya, aduh saya sibuk sekali pendeta, sampai 3 hari ini nggak mandi. Itu bukan sibuk, jorok. Tapi kalau sampai nggak makan, itu berarti betul-betul sibuk. Dia sampai di seberang danau, orang banyak berbondong-bondong. Alkitab berkata, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, sebab mereka seperti domba tak bergembala. Saya khawatir banyak orang Kristen kehilangan hati yang murah hati. Kita kehilangan hati yang mudah tersentuh. Saya berdoa kepada Tuhan supaya jemaat yang olehnya Tuhan percayakan untuk saya gembalakan, menjadi orang yang bisa meneteskan air mata melihat kesulitan orang lain. Dia bisa meneteskan air mata melihat orang lain dalam persoalan. Minimal yang pertama dia mendoakan, Tuhan, ada temanku, ada saudaraku, ada sahabatku yang sedang dalam pergumulan rumah tangga, Tuhan tolong jamah. Tuhan, dia sedang dalam masalah yang besar, Tuhan tolong. Minimal kita bisa berdoa buat orang lain. Pertanyaan saya, kapan kita berdoa buat orang lain dengan air mata yang mengalir? Kita kadang-kadang berdoa dengan air mata seringkali hanya untuk diri kita. Kita telah menjadi orang yang egois tanpa peduli dengan orang lain. Dan hari ini sebagai gembala jemaat saya mau bilang, Tuhan memperhatikan air mata kita. Air mata yang tumpah bukan hanya karena persoalan saya, tapi air mata yang tumpah karena saya peduli dengan orang lain. Tahukah saudara kapan Ayub dipulihkan Tuhan? Kapan Ayub dipulihkan Tuhan? Ayub dipulihkan Tuhan ketika dia berdoa buat teman-teman yang sedang mengecewakan hatinya. Amin. Dan saya percaya betul, waktu kita memberi pertolongan kepada orang dalam kesulitan, waktu kita mendoakan orang dalam kesulitan, pada saat itu Tuhan memerintahkan berkatnya mengalir buat kita. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah. Yang ketiga, kapan orang percaya harus menangis? Waktu kita melihat orang benar mempermainkan Tuhan, sehingga kita terdorong untuk memberikan dorongan, memberikan masukan. Iya kan? Kalau kita tahu, lu bukankah dia orang benar?
Bukankah di anak Tuhan kita kadang-kala kalau lihat anak Tuhan goyah, lihat anak Tuhan salah, ya kan? Kita malah semangat untuk membicarakannya. Udah tahu belum? Sini kan begini. Iya, gue lihat sudah. Iya. Kau jahat. Buat saya yang kau jahat. Bukankah Tuhan panggil kita menjadi penjaga bagi kaum Israel? Artinya apa? Alkitab berkata, kalau kamu melihat saudaramu yang orang benar melakukan yang salah, tegurlah dia. Amin. Tegurlah dia, ampan mata. Ya kan? Orang sekarang senang dengan istilah kenabian. Tapi sebetulnya bukan kenabian, provokator. Kenabian kok ngomongin orang. Saudara-saudara, ada pendeta begini, saudara-saudara, ada gereja kayak begini, saudara-saudara, ada orang Kristen begini. Itu kan bukan kenabian, itu kan ngomongin orang, itu kan pengecut yang beraninya cuma di belakang, saudara-saudara. Iya kan? Selalu saya bilang, orang yang senangnya ngejelekin gereja lain, ngejelekin hamba Tuhan lain, itu jiwanya pengecut, kerdil, bukan kenabian, kesetanan itu, saudara-saudara. Yang kayak begitu kan senangnya ngadu domba, saudara-saudara. Yang saya percaya kenabian itu, kalau engkau lihat saudaramu salah, datang dan tegur. Bukan sok tahu gitu, kamu salah, terkutuklah. Bukan. Kawan, kamu kan orang benar. Kayaknya kamu udah punya istri. Saya lihat kamu lagi dekat-dekat sama wanita itu. Hati-hati kawan, itu tidak bagus. Bahaya kawan. Jangan sampai kau terpleset. Biasanya orangnya langsung marah kan. Lu siapa, gua siapa? Tetapi orang mau benci saudara, orang mau gak suka sama saudara, kita gak mau lihat orang benar jatuh. Saya berdoa supaya jemaat yang Tuhan percayakan untuk saya gembalakan, gak boleh jadi pengecut. Kalau lihat orang salah, kita bukan ingin ngejelekin orang. Makanya selalu saya bilang, jangan suka ngomongin orang di belakang. Saya tuh paling gregetan gitu kalau orang tuh senangnya ngomongin orang di belakang, senangnya bikin isu, bikin gosip tertentu. Panggil orangnya, ngomong. Kalau sudah lihat teman sudah salah, panggil aja. Tapi caranya yang benar, bukan berdiri di depanku. Demikianlah firman Tuhan. Sandal lama, alamu, Ambon lapar makan orang, Batak lapar makan Ambon. Bukan. Tetapi yang saya mau bilang buat saudara, be a good friend. Jadi sahabat yang baik. Nabi Nathan kasih tahu Daud, ada seorang kaya, dia punya segala-galanya. Dia bertetangga sama seorang miskin. Orang miskin cuma punya satu-satunya anak domba. Anak domba tidur di pelukannya di waktu malam, disuapi lewat makanan yang sama. Satu kali orang kaya itu datang tamu, dan kemudian dia tidak mau korbankan dia punya, dia ambil, dia rampas orang miskin punya. Apa yang terjadi? Lalu Daud berkata, jahat orang itu. Dan kemudian Nathan berkata, engkaulah orangnya. Daud menangis. Kenapa? Karena teguran yang penuh kasih. Amin. Alkitab berkata, teguran yang nyata-nyata jauh lebih baik dari apa? Kasih yang tersembunyi. Hari ini sebagai hamba Allah saya mau ingatkan, kapan orang benar harus menangis? Yang pertama, waktu kita berdosa dan kita harus bertobat dalam kesungguhan. Yang kedua, waktu kita melihat kesulitan orang lain sehingga kita tergerak dan bergerak untuk berbuat sesuatu. Yang ketiga, waktu kita melihat orang benar mempermainkan Tuhan, melakukan yang salah, sehingga kita memberikan bimbingan, kita memberikan nasihat. Bukan karena kita mau sok hebat dan sok tahu, tapi karena kita mau angkat supaya dia tidak jatuh, tapi dia dapat berjalan dalam kehendak Allah. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah. Sama-sama bilang sama saya hamba Tuhan. Amin. Di gereja ini selalu saya bilang, setiap saudara bukan jemaat, setiap saudara hamba Tuhan. Artinya apa? Setiap Sabtu di tempat ini ada konferensi hamba-hamba Tuhan. Ya kan? Pesertanya adalah setiap saudara. Dapat firman, kita bersama belajar, dan kita pulang di tempat kita masing-masing. Makanya selalu saya bilang, hamba Tuhan bukan hanya mereka yang bertugas di gereja. Ada yang tugas di gereja, tapi yang pasti setiap hari kita bertugas 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu, 365 hari dalam setahun untuk jadi terang Kristus. Yang setuju katakan amin. Yang keempat, yang terakhir, kapan orang percaya harus menangis? Waktu kita melihat pekerjaan Tuhan dalam kebutuhan.
sehingga kita mengerjakan bagian kita. Ada banyak orang yang cuma menangis untuk persoalannya. Kita nggak peduli dengan pekerjaan Tuhan. Pokoknya setiap kali kantong kolekte jalan, kan saya udah kasih kolekte. Itu kan urusan gereja, bagaimana caranya. Ya, kita nggak pernah berpikir apa yang saya harus buat untuk kemajuan gereja yang olehnya Tuhan tempatkan saya melayani. Kita tidak pernah tergerak untuk berpikir apa yang saya bisa buat untuk meluaskan pekerjaan Tuhan. Bagaimana jiwa yang terhilang perlu diselamatkan. Amin. Alkitab bicara tentang Nehemia. Siapa itu Nehemia? Seorang yang hidupnya enak, orang tangan kanan raja. Satu kali orang-orang Yahudi dari pembuangan datang, dia bertanya bagaimana keadaannya. Dia berkata, tembok Yerusalem hancur. Keadaan orang-orang percaya seperti orang buangan tercela. Alkitab berkata, duduklah aku menangis, memohon kepada Tuhan. Cerita selanjutnya dia quit. Dia berhenti dari kerjaannya. Dia kerjakan tugas bagiannya dengan segala kemampuannya sampai akhirnya dia menjadi bupati yang pertama di Yerusalem waktu itu. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, inti ceritanya adalah dia menangis bukan karena persoalannya. Dia menangis karena gereja Tuhan, pekerjaan Tuhan sedang dalam masalah. Sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan buat setiap kita, tugas kerajaan sorga, tugas kita semua. Amin. Setiap saudara yang pertama harus pikirkan bagaimana menangkan jiwa lebih lagi. Bukan cuma Tuhan berkati saya, berkati omak saya, berkati opak saya, berkati anak-anak saya, berkati menantu-menantu saya, anjing saya 2, kucing saya, ikan mas koki saya. Tuhan berkati semua. Haleluya. Bless me club Christian. Kerajaan Allah yang pertama kita harus menangkan jiwa. Yang kedua, kita harus berbuat sesuatu untuk gereja Tuhan. Apapun tugas yang kita bisa pakai untuk perluasan kerajaan Allah, apapun yang kita bisa pakai untuk membuat gereja Tuhan lebih indah, lebih maju, lebih diberkati, lebih sukses, itu tugas kita. Amin. Dan yang ketiga, tugas kerajaan Allah, bagaimana lewat hidup kita nama Tuhan lebih dipermuliakan. Lewat kehidupan kita, pekerjaan Tuhan lebih dahsyat lagi. Lewat kehidupan kita, jiwa-jiwa dapat direbut untuk kerajaan Allah. Itu yang saya bilang, kita menangis bukan hanya untuk masalah, kita menangis untuk keperluan kerajaan Allah, karena kita adalah warga kerajaan Allah dalam kemuliaannya. Setuju? Berikan tepuk tangan yang meriah. Amin.